Keberhasilan dalam akademik sering dianggap sebagai kunci untuk meraih kesuksesan di masa depan. Hal itu pula yang selama ini melekat pada sosok Radhika di mata murid-murid sekolah. Ia selalu dikenal sebagai siswa berprestasi yang tak tergoyahkan di peringkat pertama. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, posisi tersebut berhasil diambil oleh Arsaka, sebuah hal yang cukup mengejutkan bagi banyak orang. Udah keluar belum sih peringkatnya? Udah, itu kan baru ditempel. Lah, kok bukan Apa maksudnya? Bukan. peringkat pertama, bukan Radhika. Sumpah, gak mungkin lah. Radhika kan selalu nomor 1. Iya, dari awal masuk juga langsung unggul gitu gak sih? Serius, terus siapa? Coba lihat lagi, emang siapa yang pertama? Arsaka. Arsaka, serius. Sumpah, yang anak baru itu. Itu yang baru pindah minggu kemarin gak sih? Iya harusnya, yang duduk di belakang itu. Baru masuk langsung peringkat 1. Gila, berani juga ngalahin Radhika. Ribut amat sih. Dika, lo lihat deh sendiri. Wah, pinter juga murid pindahan itu sampai bisa ngalahin Radhika. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya ingin mengulas sedikit materi kemarin. Pertanyaannya adalah, faktor apa saja yang memengaruhi laju reaksi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi tersebut? Ya nak, silahkan. Karena reaksi tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi zat, maka semakin tinggi konsentrasi, laju reaksinya juga semakin cepat. Jawaban kamu sudah mengarah benar, tapi masih kurang lengkap. Ada yang bisa menambahkan? Ya, Arsaka. Selain konsentrasi, laju reaksi juga dipengaruhi suhu dan luas permukaan. Jadi, semakin besar faktor-faktor itu, reaksi akan semakin cepat. Nah, tepat sekali Arsaka. Pantes aja di peringkat 1. Iya, jawabannya lengkap banget. Pembelajaran kembali dilanjutkan dengan guru yang memberikan materi pembelajaran, dan siswa-siswi pun memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari gurunya, hingga bel istirahat pertama pun berderi. Baik anak-anak, dikarenakan bel istirahat sudah berbunyi, kita cukupkan dulu materi untuk hari ini. Terima kasih. Guru pun keluar dari kelas, dan murid-murid pun membereskan buku dan alat tulisnya sebelum keluar dari kelas untuk beristirahat. Baru masuk aja udah so pinter. Gue cuma jawab pertanyaan. Gak usah caper deh lu. Gue gak bermaksud gitu. Sejak hari itu, suasana di antara mereka tidak lagi sama. Apa yang awalnya hanya sekedar perbedaan kecil di kelas, perlahan berubah menjadi ketegangan yang semakin terasa. Bagi Arsaka, semuanya tetap sederhana, belajar dan mencapai tujuannya. Namun bagi Radhika, kehadiran Arsaka bukan sekedar gangguan, melainkan ancaman yang perlahan mengusik posisi yang selama ini ia anggap miliknya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang tidak pernah benar-benar tenang. Tatapan tajam, bisikan-bisikan kecil, dan tekanan yang tak terucap mulai memenuhi ruang kelas. Beberapa hari kemudian. Baik, ini hasil ulangan kalian yang kemarin ya. Banyak yang nilainya turun. Tolong lebih diperhatikan lagi ya belajarnya. Gila, nilai Arsaka tinggi lagi. Wah, padahal baru masuk ya, Deh. Nilai tertinggi kali ini diraih oleh Arsaka Wijaya. Arsaka terlihat berjalan sendiri sambil membaca bukunya dari jauh.
Hana sedang duduk santai, namun tidak sengaja melihat ke arahnya sebelum tiba-tiba seseorang menabrak Arsaka cukup keras, membuat bukunya terjatuh ke lantai. Sorry. Makanya lihat jalan. Kan lo yang nabrak gua. Ngerasa hebat tuh sekarang. Gue cuman belajar. Gak usah so rajin di sini. Kehadiran lo di sekolah cuman buat ganggu posisi gue. Nyerah sebelum lo nyesel. Permisi Bu, saya Hana dari kelas sebelah. Saya mau melaporkan adanya tindakan perundungan yang dilakukan oleh Radika terhadap Arsaka, Bu. Apa benar, Nak? Memang apa yang dia lakukan? Tadi Radika dorong Arsaka dan nendang bukunya di lorong, Bu. Wah, baiklah. Terima kasih atas informasinya ya, Nak. Ibu akan memanggil dia bersama orang tuanya besok. Apa yang terjadi di lorong itu akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Laporan tersebut telah disampaikan ke guru dan membawa Radika pada sebuah situasi yang tidak biasa baginya. Keesokan harinya, ia dipanggil ke ruang guru bukan sebagai siswa berprestasi, tetapi sebagai seseorang yang mempertanggungjawabkan tindakannya. Ibu manggil Radika hari ini karena ada laporan mengenai perundungan terhadap temannya, yaitu Arsaka. Jadi ini yang kamu lakukan di sekolah? Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Sekolah tidak mentoleransi perundungan. Terima kasih Bu, kami akan mengurusnya di rumah. Hari itu berakhir tanpa banyak kata-kata yang terucap. Sampai pada keesokan paginya, Radika masuk sekolah seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Gerakannya kaku, wajahnya pucat, bahkan dirinya yang biasanya tegak dan percaya diri tampak tak bersemangat. Seolah ia kehilangan dirinya sendiri. Ia hanya masuk ke kelas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan duduk dengan diam di tempat duduknya. Arsaka terlihat terdiam saat ia tidak sengaja melihat bekas luka yang terlihat seperti memar di lengan Radika. Membuatnya bertanya-tanya, apakah Radika terlibat dalam perkelahian atau ada hal lain? Jangan bikin malu keluarga ini lagi. Kamu harus tetap jadi yang terbaik. Iya, Pi. Kalau kamu gagal lagi, kamu tahu akibatnya. Tidak sengaja mendengar percakapan Radika bersama ayahnya membuat Arsaka terpikirkan akan masalah yang tengah dihadapi oleh Radika. Ia perlahan memahami situasi yang dihadapi olehnya. Dekat dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi? Jika semua sadar
Baik anak-anak, hari ini kita akan mengadakan ujian tengah semester di hari pertama. Ibu harap kalian berusaha sebaik mungkin dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Waktu mengerjakan kalian sampai bel istirahat berbunyi. Arsaka duduk dekat Radhika sempat memperhatikannya, lalu melihat jawabannya yang hampir selesai. Ia menarik nafas dan perlahan menghapus beberapa jawabannya dengan sengaja. Tak lama kemudian, bel istirahat berdering dan semua murid pun mengumpulkan kertasnya. Radhika yang mengumpulkan melihat kertas ujian Arsaka yang sudah dikumpulkan. Sedikit bingung, kenapa beberapa jawabannya tidak jelas, namun tetap tidak menghiraukannya dan keluar dari kelas. Ujian hari itu akhirnya selesai. Beberapa hari pun berlalu, membawa rasa penasaran yang semakin tak terhindarkan di antara para siswa. Setelah hari ujian berlalu, akhirnya waktu pembagian hasil ujian yang ditunggu-tunggu pun datang. Baik, untuk ujian kali ini nilai tertinggi kembali diraih oleh Radhika Sinaga. Tak lama setelah hasil ujian resmi diumumkan, Radhika pun menghampiri Arsaka. Ia terheran, mengapa ia bisa meraih posisinya kembali secepat itu? Ia bingung, namun juga sedikit kesal. Ia tidak mengerti mengapa ia bisa kesal terutama pada Arsaka. Karena itulah, ia memutuskan untuk menemui Arsaka dan mencari jawabannya sendiri. Lu sengaja? Nggak semua hal harus dimenangin. Mendengar itu, Radhika bukannya mendapat jawaban yang ia inginkan, ia malah dibuat semakin bingung oleh Arsaka dengan jawabannya. Namun, ada bagian kecil dari dirinya yang merasa goyah karena perkataan Arsaka. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, Radhika tetap terdiam di bangkunya, menatap kertas hasil ujian yang ia genggam di tangannya. Ia merasa lega, karena ini merupakan awal berakhirnya mimpi buruknya di rumah. Walau mungkin hanya sementara, bisa saja ini adalah sebuah keberuntungan dan mimpi buruk masih menunggunya di rumah. Ranking 1. Arsaka yang sedari tadi terdiri diam di luar kelas, memutuskan untuk menghampiri Radhika yang masih saja terpaku di bangkunya dengan kertas hasil ujian di tangannya. Lo belum pulang? Bukan urusan lu. Lo tahu kan? Tahu apa? Nilai itu. Gua nggak butuh kasihanin. Gue juga nggak lagi ngasihani lo. Gue cuma ngerti sekarang. Lu nggak ngerti apa-apa. Mungkin, tapi gue tahu rasanya. Harus jadi sempurna terus. Kalau gua nggak jadi yang pertama, gua bukan siapa-siapa. Lo tetap seseorang, bahkan tanpa itu. Dunia gue nggak sesederhana itu. Jangan lakuin itu lagi. Apa? Ngalah. Gue nggak mau menang kayak gitu. Lo yakin mau pulang sendiri? Biasa juga sendiri. Dika, gue nggak akan ngalah lagi. Gue juga nggak akan anggap lo musuh. Bagus. Soalnya gue juga capek harus lawan semua orang, termasuk lo. Mulai ulang. Mulai ulang. Tapi jangan harap gue bakal kalah ya. Gue juga enggak. Tangan lo oke? Aman, gue udah biasa. Oke, kalau butuh bantuan, lo bisa panggil gue kapanpun.
Sejak kapan lu jadi baik gitu? Sejak gue sadar, gak semua orang butuh dilawan. Atau mungkin lu baru sadar gue gak sekuat yang lu kira? Justru karena gue tahu lo kuat, gue pikir lo gak perlu pura-pura terus. Kalau gue berhenti pura-pura, nanti orang-orang bakal lihat gue yang sebenarnya. Terus, Gue gak yakin mereka bakal lihat gue tetap sama. mungkin iya, mungkin enggak. Tapi yang pasti, lo juga akhirnya bakal ngeliat diri lo sendiri. Gue tahu, tapi jangan kira gue bakal berubah drastis. Enggak minta juga. Pelan-pelan aja. Sak, Ya, makasih. lain kali jangan cuma bilang makasih. Terus, Buktiin kalau lo gak sendiri lagi. kita lihat nanti. Tak ada kata maaf yang diucapkan dengan sempurna dan tak semua luka langsung hilang. Tapi setidaknya mereka berhenti saling menyakiti dan itu sudah cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Mereka masih membawa ego dan kesalahpahaman yang dulu pernah ada. Namun kali ini mereka memilih untuk tidak lagi membiarkan hal itu memisahkan langkah mereka. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun. Ketika dunia saling membantu, lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Awan dan alam saling bersentuh, mencipta hangat, kau pun tersenyum. Ketika itu ku lihat jadu, lihat hati mana yang tak akan jatuh. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Kau dan aku saling membantu, membasuh